Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 15 Oktober 2020. Oke, jadi bertepatan di hari Kamis. Ya, sekali lagi market juga luar biasa, nanti kita akan bahas. Dan beberapa saham-saham yang sudah di-request oleh teman-teman. Nah, sebelumnya ya seperti biasa, oke, jadi buat yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor, ya posisi saat ini sudah 70 lebih, ya sudah 70 orang lebih, dan juga ya masih terus bertambah karena yang booking itu sudah banyak. Ya, jadi kalau di total mungkin sudah sekitar 80 sampai 90 orang, ya. Kuota juga sudah sisa sedikit gitu, 100 orang ya, paling sisa 20-an. Jadi buat teman-teman yang mau join ya bisa japri. Jadi biaya investasinya 150.000. Kita via Zoom ya, jadi online dan tentunya dapat recording. Jadi bisa ditonton kapanpun dan dimanapun, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, seandainya nggak bisa hadir terus mau bertanya, itu tetap bisa. Nanti ada yang namanya grup karantina. Jadi after webinar mungkin selama 1-2 minggu ya, teman-teman masih bisa menanyakan seputar materi yang saya jelaskan di 1 November di grup tersebut. Ya, terus juga 20% yang disumbangkan, dapat ebook juga. Teman-teman yang lain yang sudah join sudah membaca ya. Walaupun ebooknya campur-campur, ada bandarmologi, ada teknikal, ada fundamental. Oke, jadi buat yang mau bisa langsung chat saya ya, atau join Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Terus juga join ke Telegram kami ya, @omsilent ataupun @staffsilent ya. Jadi hanya melalui dua orang tersebut ya, melalui saya dan staff saya. Oke, terus juga buat teman-teman yang mau join VVIP, lagi ada promo ya, promo akhir tahun. Jadi promonya kita perpanjangnya sampai akhir tahun 31 Desember 2020. Jadi per hari dihitung hanya 3.500. Jadi kalau kita simulasikan sebulan kita bayar 105.000. Ya, jadi memang sengaja saya kasih kompensasi agar di masa lagi pandemi seperti ini, masa-masa sulit, teman-teman tetap bisa mendapatkan bimbingan dan arahan untuk trading maupun investasi. Ya, itu salah satu tujuannya. Dan juga ya balik lagi kenapa saya ambil sampai akhir tahun, karena memang saya mau teman-teman bisa dipandu sama saya dari melewati masa-masa sulit hingga nanti ya saya sih predik akhir tahun akan tersenyum lebar, tersenyum bahagia seperti itu. Oke, jadi buat yang mau bisa saya langsung japri saya ataupun staff saya. Ya, oke, berikutnya kalau teman-teman lihat thumbnailnya dari YouTube Morning Briefing hari ini, ya jadi emang ada kisah unik dan juga sebenarnya cukup inspiratif buat teman-teman. Jadi salah satu member saya sudah cukup lama ya, dia sudah cukup lama join VVIP, mungkin sudah sekitar bulan Juli lah ya, kita ngomong bulan Juli Agustus ya. Ketika PSBB terjadi kebetulan dia pegang Antam dalam porsi yang jumlah banyak ya, jadi sebelumnya itu dia sudah nyangkut duluan di harga atas ya. Waktu itu saya suruh average di harga 600-an ya. Terus kan Antam kalau kita cek perlahan naik ya. Waktu Antam masih di 600, saya suruh average naik ya. Ketika sudah naik, kena PSBB ya, dibanting lagi posisinya. Ketika sudah average up kan otomatis dananya makin banyak ya. Yang semula itu sekitar berapa ya, member saya itu kalau nggak salah awalnya hampir miliaran ya, hampir menyentuh 1 miliar di Antam. Jadi ketika PSBB ini terjadi gitu kan, dihantem ya, konsul lah. Jadi banyak, bukan beliau saja, jadi banyak banget ya konsul ya, termasuk Antam, karena memang Antam merupakan rekomendasi pada saat itu, dan karena PSBB hancur. Cuman di situ saya menyebutkan bahwa
Kalau untuk investasi ya, waktu itu saya bilang Antam ini mindsetnya kita ubah saja ya. Jadi waktu itu ada Antam, PTPP, SMRA, ada MNCN, terus juga ada BTPS, Demas, ya dan Ralph dan sebagainya. Saya bilang ini hampir semua memang fundamentalnya bagus ya, dalam arti masih dikategorikan sebenarnya under value. Ya, maka dari itu saya bilang ubahlah mindset ya, karena memang ini fundamental bagus, udah sabar, tahan, keep, dan kalau bisa average ya, nanti insya Allah cepat atau lambat pasti akan profit. Ya, jadi banyak waktu itu ada kurang lebih 8 saham yang saya rekomendasikan dan ambruk ya, dan per hari ini karena memang ada berita, saya sendiri pun nggak update beritanya seperti apa. Antam tiba-tiba naik luar biasanya ya, jadi selamat buat teman-teman yang trading. Saya sih nggak trading Antam ya, jadi open 10.14. Open belum naik banyak ya ternyata ya. Oh bentar, oke, sorry. Oh, open udah naik banyak ya. Open sudah naik banyak. Dia saat itu ya, habis itu ketika break 900 lanjut naik lagi. Ya, jadi dari open pun sudah mulai naik. Ya, cuman karena fokus kita termakan di Bris Agro, saya pun juga lepas pantau untuk live trade. Nah, ya intinya ialah ya, kalau memang kita yakin perusahaannya bagus, sebenarnya kita cuman perlu sabar aja ya, sabar dan money management. Nah, cuman biasanya banyak trader-trader baru ketika yang PSBB kemarin ya, banyak banget yang merasakan loss gede-gedean ya, meskipun sebenarnya wave PSBB ini tidak separah wave waktu awal COVID ya. Ini cuman gejolak kecil sebenarnya, cuman karena banyak trader yang baru join selama 2-3 bulan ke belakang ya, makanya ketika dihantam panik, akhirnya memutuskan cut loss ya. Padahal sebenarnya seperti yang saya bilang di setiap konsul, udah average aja, sabar aja ya, akan indah kok pada waktunya ya. Tetapi ada yang memang nggak sabar, ada yang di cut loss, ada yang sabar ikutin arahan dan akhirnya perlahan profit ya. Seperti contohnya Antam ini, sekarang posisinya sudah enak ya, dia tinggal kerja, beliau kebetulan kerjanya itu pindah-pindah ya, kalau nggak salah IO gitu ya, event organizer gitu kan. Jadi dia pindah ke Bandung, ke Bali dan sebagainya. Dia nggak perlu trading, nggak perlu pusing, meskipun posisinya floating loss cukup gede ya, karena kalau kita hitung 800 juta aja gitu kan. Oh sorry, miliaran ya, dia udah TP sebagian gitu kan. 1 miliar saja kalau floating lossnya 10-20%, itu kan sudah 100-200 juta ya. Bisa bayangin seberapa gede gitu kan, punya duit hilang 100-200 juta, itu akan berasa psikologi. Cuman karena beliau bilang ya, beliau kebetulan percaya juga dengan kata-kata dan konsultasi dari saya ya, dia sabar, akhirnya dia sempat vakum trading karena ya sudahlah, ini saham invest, udah gue yakin nih sahamnya bagus, udah konsultasi juga sama Om Silent bagus, udah dia fokus kerja dan terbayar hari ini ya. Tepat PSBB itu kan tanggal 14 ya, tapi kan imbasnya dari tanggal 9, tepat sebulan kemudian terbayar dengan berlipat ganda. Jadi minus 10% dibalas dengan profit 30%. Ya, jadi balik lagi ya, pesan yang mau saya sampaikan di morning briefing kali ini ialah sekarang waktu yang tepat untuk kita berinvestasi. Ya, saya selalu bilang di beberapa kesempatan nih, waktu yang tepat. Trading boleh, cuman investasi itu wajib. Karena ini waktu yang tepat gitu ya. Investor-investor yang sudah berpengalaman, yang sudah mengalami pahitnya 2008 ya, itu mereka sudah menanti-nanti gitu. Mereka sudah menanti waktu sekarang ini agar mereka bisa kembali beli saham-saham blue chip, saham-saham yang berfundamental bagus di harga yang murah. Nah, maka dari itu makanya di setiap kesempatan saya selalu bilang, kalau bisa lakukan diversifikasi. Jadi misalnya contoh portofolio kita ada 100 juta, ya 50 jutanya kita trading, 50 juta untuk invest. Jadi kalau ketika nanti kita tradingnya lagi kurang oke, kalau trading kan pasti naik turun ya, untung rugi. Kalau misal tradingnya lagi kurang bagus, portofolio kita akan ke cover oleh portofolio invest kita. Jadi sistemnya hedging, lindung nilai.
Ya, begitu pula sebaliknya ketika mungkin saham yang investasi lagi kurang oke, ya masanya lagi down, otomatis kan portofolionya value-nya akan menurun. Nah, itu di cover oleh trading kita. Jadi sistemnya saling hedging, saling melindungi. Ya, investasi lagi jelek, tradingnya oke. Tradingnya lagi jelek, di cover oleh investasi. Dan percayalah, saya dari dulu termasuk orang yang percaya, kalau mau ditandingin, ya seorang full investor, dia dikasih pilih bebas sama apa aja, dia invest 1 sampai 2 tahun misalnya, ya misalnya nih di saham yang benar-benar under value dia yakin banget, dengan terus dibandingin dengan seorang full time trader, ya dengan dana yang sama, dengan time frame yang sama 1 sampai 2 tahun, ketika dicek portofolio di akhir, saya bisa jamin yang menang itu full time investor, bukan full time trader. Ya bahkan orang terkaya di dunia pun masih didominasi oleh mayoritas itu investor, ya bukan trader. Trader itu paling Jesse Livermore, ya George Soros. Sisanya itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan dalam deretan orang terkaya di dunia. Ya jadi kalau kita trading terus full time selama 2 tahun dengan orang yang full time investor selama 2 tahun, kalau dia metodenya tepat, pasti menang full time investor. Karena saya dulu pernah coba tanding dan saya kalah telak gitu. Kebetulan waktu itu saya trade apa namanya, tandingnya selama 1 tahun, ya jadi selama 1 tahun dengan portofolio jumlah yang berbeda, tapi kita hitung percentage-nya. Dan ternyata saya kalah. Ya, saya cuma 10 sampai 15%, beliau selama setahun bisa sampai 50% lebih. Waktu itu dia ada investasi di INKP dan Tekim. Telak, saya terpukul telak. Ya, jadi saran saya, ya, ini kita sekarang lagi diingetin bahwa saham investasi itu bagus. Tapi kalau mau beli, ya jangan pada saat harga sudah terbang seperti ini. Ya, jadi kan banyak yang nanya, Om, untuk invest bagus gak? Kenapa nggak dari waktu merah? Ya jadi kalau banyak yang konsul kan sebenarnya, Om ini boleh gak? Saya selalu bilang kalau untuk invest cicil aja. Ya, untuk invest cicil aja, untuk invest cicil aja. Kecuali tanya Om untuk trading, oh ini tunggu di atas ini baru oke. Tapi kalau untuk invest saya selalu bilang cicil aja, cicil aja, cicil aja. Ya tapi kalau sekarang untuk model-model Antam, Breeze yang naiknya sudah gila, ya tunggu koreksi dulu lah. Ya, karena udah ketinggian juga sih, jadi returnnya nanti nggak bisa gede, karena kan investasi kan mau nggak mau kan balik lagi ke capital gain. Kalau harga sahamnya sudah tinggi, capital gain kita kan rendah nanti. Nah maka dari itu ya tunggu koreksi atau cari saham lain yang masih berprospek. Di luar Antam, di luar Inco, di luar Breeze, itu masih banyak saham-saham yang berprospek. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, nah itu banyak ada SMRA udah balik ke harga waktu saya rekom waktu itu. Ya, ini SMRA tinggal tunggu break. Kalau break, wah bagus banget. Ya cuman feeling saya entah kenapa kebentur. Cuman saya nggak tahu ya balik lagi ke arah market seperti apa. Saya sih ya berharap yang terbaik aja. Ya saya masih ada sisa SMRA sedikit kok. Kayak gitu. Oke. Ya ini kan kalau kita lihat dari pola kan ya harusnya kebentur. Cuman ya balik tadi SMRA saya dari 640 640 average sekarang ada di 590-an. Ya, udah tinggal biarin aja karena memang target saya untuk SMRA sendiri itu di atas 700 hingga 800 untuk invest. Ya setidaknya hingga akhir tahun lah gitu. Jadi saya keep aja biar. Kalau turun average lagi karena saya udah yakin nih perusahaan-perusahaan bagus, ya nggak usah khawatir. Ya, ini berlaku untuk semua saham yang teman-teman yakini. Nah, maka dari itu, kebetulan ya untuk mensiasati hal tersebut, VVIP juga mau melaunching namanya VVIP Silent Investor. Di sana nanti akan disediakan rekomendasi saham investasi dengan potensi return ya 50-100% lebih. Dan di samping rekom utama, jadi ada rekom utama dan rekom tambahan. Nah, rekom tambahan ini biasa rekom-rekom pilihan lain, alternatif lain bila teman-teman tidak tertarik dengan rekom utama. Ya, jadi full untuk investasi karena memang
investasi di sekarang ini waktu yang tepat gitu. Kita nggak perlu pusing liatin tiap hari market sebenarnya. Kita bisa have fun traveling, kita bisa fokus kerja, fokus usaha, fokus jaga anak dan sebagainya. Nanti growth aset kita akan growth dengan sendiri tanpa kita perlu ikutin berita tiap hari, tanpa perlu psikologi kita panik tiap hari karena kondisi market berubah-berubah, nggak perlu. Ya, atau kita full time trader tapi tetap mau diversifikasi, boleh banget. Saya pun BRIS ada pegang di 600-an, SMRA ada pegang, ya, dan masih banyak lagi saham-saham pegang. Pegas juga saya ada pegang. Ya, Pegas gitu kan, dan masih banyak. BBNI juga saya selalu berkoar-koar kan, BBNI itu bank yang paling saya incar, dan masih banyak yang lainnya. Ya, jadi ditunggu saja untuk informasi lebih lanjut terkait VVIP silent investor. Nah, berikutnya the market, ya nggak perlu dibahas lah ya. Kalau dia lanjut naik ya nggak masalah, karena kalau dari sini kan dia juga bisa lanjut naik terus ya. Intinya sih ya ini batas akhir kenaikannya, nggak tahu sampai kapan ya, ini batas akhir. Ya, kita tunggu aja permainan market seperti apa, dan kalau udah dekat-dekat sampai sini waspada. Ya, atau sudah sebelum nyentuh udah deket-deket, ya waspada dan jaga-jaga. Tapi sejauh ini sih asingnya masih, bahkan hari ini net buy ya, jarang banget asingnya net buy. Meskipun net buy-nya di bawah 100 miliar, tapi ya itu sudah indikasi yang ya semakin mendukung market lah. Ya sudah sudah 2 hari net buy, hari ini pun belanjanya cukup banyak, 300.000 lot. Ya marketnya makin bagus gitu. Kita tinggal let it flow aja. Ya kita tinggal let it flow dan ya ikutin arus gitu. Kalau lagi bagus di mana kita trading ya, tapi tetap siap-siap jaga-jaga cash. Ya, seperti itu. Jadi market saya nggak bahas. Berikutnya teman-teman banyak nanya Antam ya. Jadi Antam ini kalau mau beli di area buyback ya, di area pullback, sorry. Area pullbacknya itu di 850 sampai 865 ya. Ini area pullbacknya kalau mau beli di area pullback. Tapi kalau dia false break nanti jebol lagi, ya jelek secara teknikal. Tapi dengan berita yang sebagus itu, ini volumenya pun spike banget, 11 juta volumenya 11 juta lot. Jadi ya saya rasa sih nggak mungkin lah, ya nggak mungkin jebol. Paling dia koreksi pullback aja di sini. Lagi pula batas auto reject kan cuma 7%. Ya jadi masih aman lah ya, meskipun dia ARB di harga sekarang itu masih di 900, masih belum kena area pullback, jadi masih aman banget ya. Tapi kalau seperti Inco, Nickel, nah kalau Inco saya belum baca sih, tapi dengar-dengar info katanya ada relate ya, karena memang Inco termasuk yang berfundamental bagus kalau kita lihat dari sektor emiten nikel ya, selain Antam. Bahkan Inco yang lebih bagus. Tapi saya belum research, jadi saya cuman hanya dengar dari beberapa referensi. Ya. Nah, tapi seperti nikel ini, bukan DKFT gitu kan. Ya, ini versi gorengannya gitu. Jadi nanya, "Om, DKFT gimana?" DKFT ya gorengannya. Ya, jadi pasti ngikut. Jadi Antamnya naik, Inco naik gitu kan, sektor nikel lagi naik, jadi ngikut. Ya, jadi kita bisa fast trade di sini kalau mau. Ya, nah Antam sih paling apakah mungkin auto reject atas lagi, saya rasa bisa iya bisa enggak ya, cuman probability-nya kalau model-model saham Antam biasanya kalau habis naik banyak itu akan terjadi koreksi ya, mentok-mentok dia rally cuma 2 hari biasanya ya. Tetapi kalau sentimen newsnya bagus kita nggak tahu ya. Jadi buat yang masih pegang Antam itu silahkan atur posisi jual aja kalau mau 50%, sisanya 50% bisa pasang trailing stop. Begitu pula dengan BRIS dan Agro ya. Terus ada yang nanya Agro sudah banyak perlawanan, sudah banyak bandar retail taking profit ya. Masih bisa naik nggak? Masih bisa, cuman mungkin saya entah kenapa sih ya, mungkin nggak akan lebih dari 535. Mungkin ya, harusnya nggak akan lebih dari 535 karena Brisa pun juga harusnya hari besok ya, hari Kamis ini terakhir ya. Harusnya habis itu entah dia mulai kena UMA ataupun dia sudah mulai open gembok, dia udah nggak auto reject ke atas lagi, jadi sudah bisa ditransaksikan ya.
Begitu pula kalau bridge-nya bahkan nggak auto reject atas, pasti agronya terkena taking profit. Buktinya ketika bridge sekarang ARA gitu kan, agronya itu bahkan tadi sempat dibanting ke 480-an, baru perlahan ditarik naik lagi. Jadi yang punya agro tinggal pasang trailing stop aja. Cuman yang beli di harga auto reject atas, pikir-pikir alasannya apa. Ya saya sih nggak pernah nyaranin beli di harga auto reject atas. Ya karena memang bukan tipe trading style saya yang seperti itu. Oke, terus berikutnya yang tanya Adro, ya Adro juga masih oke. Ya, Adro juga masih oke. Ini fundamentalnya salah satu emiten batubara oke selain PTBA dan ITMG. Ya, dia sudah berhasil. Nih kalau kita cek, ya, ini dia sudah mau coba kembali uji tren lainnya. Ya syukur-syukur bisa karena kan harga batubara kan perlahan sudah mulai recover ya. Harga batubara juga perlahan sudah mulai recover. Ya kita sebenarnya tinggal tunggu aja. Ini dia sudah mau break atas nih. Ketika dia break atas dan berhasil di atas trend line ini ataupun di support ya, ini support kuat sebenarnya. Resist kuat di 1180. Ya, ketika dia berhasil bertahan di atas 1180, bagus untuk agro. Ditambah lagi dengan marketnya yang mendukung, Omnibus Law juga kan royalti kan katanya 0% ya, itu cukup berdampak terhadap pendapatannya agro. Ya, meringankan cost dari si agro sendiri. Jadi, selagi di atas 1180 dengan sentimen dan market yang masih terus naik, ya bagi yang masih pegang agro member saya bisa jual dulu sebagian, sisanya mau spekulasi hold di atas sampai 1200 boleh aja sih kalau mau. Ya cuman kalau market tiba-tiba berubah arah, kita bisa realize profit dulu atau jual dulu. Ya. Nah, PTBA sih agak lambat, ITMG juga ya. Paling Indi dan Doit yang gorengan. Indi pun belum masih consolidate. Cuman dia nih kalau bisa break 980 bagus nih. Ya biasa kan Indi sekali naik cukup banyak. Indi Doit. Kalau Doit sudah banyak yang nyangkut, jadi naik dikit taking profit, naik dikit taking profit. Ya jadi kalau mau invest di Adro ya, kalau di Indi di Doit ya untuk trading aja. Nah berikutnya ada yang masih nanya ke BAK. Oke, ke BAK saya belum update broker sahamnya. Oke, bagus ya, bagus ini. Ya, jadi ini retail sudah mulai depresi, sudah mulai cut loss. Nah, ini ketika retail sudah mulai pada cut loss, sebenarnya tinggal tunggu aja kapan waktunya. Ya, balik lagi saya sih nggak terlalu yakin dia akan kekunci ke 50. Ya, karena model dada aja itu dari 50 ditahan naik, 50 ditahan naik ya. Maka sempat dari 50 kan dari sini naik ke hampir 70 gitu. Begitu pula dengan kebak, probability-nya terjadi seperti itu sama. Cuman mungkin akan dibuat sideway dulu. Jadi nggak langsung habis turun naik nggak. Paling dibuat sideway, nanti perlahan baru ditarik naik. Intinya mungkin bandara masih mau akum ya, dia buat fase do nothing dulu buat retailnya panik, akhirnya cut loss ya, barangnya retail bandar yang nampung. Di saat itulah bandar nanti memarkup harganya si kebak, baru retail kembali beli. Habis itu bandar jualan. Retailnya nyangkut, cut loss lagi, bandar akum lagi, di markup dikit lagi, retail beli lagi, nyangkut lagi, bandar jualan. Gitu-gitu aja siklusnya. Ya jadi pintar-pintar kita aja, cuman nggak menutup kemungkinan dia ke 50 ya, nggak menutup kemungkinan, jadi hati-hati pasang stop loss ketat aja di 50 kalau mau. Ya tapi kalau dicek dari broker sahamnya sih masih cukup oke ya, kebak ini masih cukup oke. Oke, stock gainer hari ini apa aja ya? Breeze, Antam. Oh, farmasi ya, iya ada yang nanya farmasi. Om, farmasi gimana? KF Inaf. Ya, ini chartnya sudah mencerminkan ya. KF Inaf. Ya, ini dari chart pun sudah terlihat apa yang akan terjadi gitu. Kalau PFA ini masih mending chartnya. Nah, Soho coba. Soho malah masih diem. Nah, model-model seperti Inaf KF kita ambil contoh. Tadi dia breakout,
bagus, secara teknikal bagus, cuman gagal ya. Dan ya ekornya ini panjang banget sih. Jadi sebentar kita cek karena saya nggak pernah pantau farmasi, jadi saya kurang paham juga. Oke, YP YP PD PD CC CC MG K IF O, masih retail ya. Rata-rata yang beli masih mayoritas retail, dan ya kalau retail ya makanya bentuknya seperti ini. Ya. Oke, jadi untuk KF Inap seperti itu. Mungkin akan terjadi koreksi seperti ini. Ya, jadi mungkin itu dulu aja ya. Saya kebetulan di rumah lagi cukup ribet karena banyak pindah-pindah barang gitu, dan juga ada mau meeting. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru. Ya, jadi ketika saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.